Terakhir ada rupiah petir, serem banget rupiah petir nyamber kali petir. Oke teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik aja. Di video kali ini aku bakal share informasi tentang daftar pinjaman online ilegal. Kita sengaja bikin video ini biar kalian hati-hati kalau misalnya pengen pinjam dana, pinjam uang di pinjol-pinjol, karena banyak banget teman-teman yang ilegal. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, please buat kalian yang belum subscribe, please subscribe karena kita bakal share banyak banget informasi menarik seputar financial atau keuangan. So yeah, let's get started. Oke teman-teman, nih ya, just for your information, informasi aja. Jadi untuk pinjol yang verified, yang emang terpercaya itu harus sudah terdaftar di OJK. Nah, Otoritas Jasa Keuangan ini juga mengatur dan melisensi pinjol-pinjol yang ada di Indonesia, teman-teman. Dari tahun 2018 sampai Februari 2021 ada lebih dari, tebak berapa pinjaman online ilegal yang kena tangkap? 3.000 pinjaman online ilegal yang ditemukan oleh OJK. Dan yap, untuk tahun 2001 ini belum beres nih, tahun 2021 udah ada 51 pinjaman online ilegal yang ditemukan oleh pihak OJK. Banyak banget kan? Nah, hati-hati ya teman-teman. Nah, untuk pinjaman online ini, yang khususnya yang ilegal ya teman-teman, biasanya mereka tuh menawarkan layanan pinjaman atau gadai yang mudah banget syaratnya seperti itu. Nah, tapi di balik kemudahannya itu biasanya mereka mengenakan bunga yang gila, yang gak wajar gitu teman-teman. Nah, dan selain itu, pinjaman online ilegal ini juga secure-nya atau keamanannya itu kurang terjamin teman-teman. Biasanya kan nanti kalian bakal diminta tuh data pribadi kayak KTP, KK, dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi data-data yang kalian share atau kalian berikan ke platform pinjaman online ilegal itu bisa disebarin kemana aja dan disalahgunakan teman-teman. Jadi hati-hati banget. So ya, sekarang aku bakal ngasih tahu kalian pinjaman online mana aja sih yang ilegal. Yuk, dari nomor 1 dulu ya. Yang pertama di sini ada pinjaman online ilegal GoDuit namanya. Duh, aneh-aneh aja namanya ya. Nah, si GoDuit ini dari beberapa sumber yang aku temukan, jadi mereka itu menawarkan pinjaman online dana darurat yang cepat cair, katanya seperti itu. Tapi sayangnya memang karena beberapa hal OJK menetapkan GoDuit ini sebagai pinjaman online ilegal. So far aku belum terlalu dapat banyak informasi, tapi GoDuit ini merupakan salah satu pinjaman online ilegal yang menawarkan layanan pinjaman cepat. Nah teman-teman, ternyata GoDuit ini nggak cuma satu nama aja, jadi kayak ada 3 platform yang sama namanya GoDuit. Ada GoDuit doang namanya ya, maksudnya GoDuit aja gitu. Terus yang kedua ada GoDuit pinjaman dana darurat, dan yang terakhir ada juga namanya GoDuit. Jadi kayak kalian inget gak sih kayak teroris gitu suka namanya tuh banyak alias ini sama gitu, kayak kriminal gitu, udah serem. Oke, next. Next di sini ada namanya Dana Cepat, terus ada Uang Pintar, ada Cashgo pinjaman online cepat cair, dan ada juga nih 2 lagi namanya Butuh Modal pinjaman online cepat cair, terus satu lagi Butuh Modal kredit dana rupiah pinjaman cepat online. Kan kayak namanya itu padahal sama tapi kayak ujungnya beda. Apakah itu adalah sebuah usaha untuk mengelabui pihak OJK biar gak ketangkep atau gimana, aku nggak tahu. Nah, tapi ini tips juga nih teman-teman buat kalian yang mau mastiin apakah pinjaman online kalian itu terdaftar resmi di OJK atau tidak. Jadi kalian bisa langsung aja cek di websitenya OJK. Di sana bakal ada list pinjaman online yang memang sudah resmi OJK ya teman-teman. Nah,
Terus biasanya juga kalau misalnya pinjaman online udah resmi OJK, itu tuh suka ada logonya gitu di bagian di halaman aplikasi pinjaman online-nya. Biasanya suka ada secured by Otoritas Jasa Keuangan, biasanya kayak gitu teman-teman. Oke, next di sini ada Dana Speed, masih pinjaman online ilegal ya teman-teman. Terus ada juga Dana Saku, KSP Dana Saku, pinjam saja, Halo Money. Terus ada Dana Fund 122, udah kayak James Bond aja ya belakangnya ada nomor. Terus ada juga Rafra App Store. Terus ada Dana Pintar, pinjamanku, pinjaman online tercepat dan teraman. Terus ada Dana Kilat, pinjaman online aman. Terus ada nama aplikasinya cepat dan mudah. Apa sih namanya, aneh-aneh ya. Nah tapi teman-teman gini, karena tadi kita udah tahu dan nemu banyak banget pinjaman online ilegal yang namanya itu nggak jauh beda gitu, kayak banyak banget nama samarannya. Nah mungkin ini adalah salah satu strategi mereka juga untuk mengelabui kalian, untuk mengelabui para nasabah seperti itu. Kalau misalnya nama yang pertama udah tercoret ilegal, terus mereka bikin lagi pinjol yang masih sama-sama ilegal tapi dengan nama yang mirip-mirip atau nama yang agak berbeda, yang mungkin itu bisa menumbuhkan rasa percaya masyarakat. Aku nggak tahu itu merupakan strategi mereka. Intinya jangan sampai kalian ceroboh, jangan sampai kalian kurang research ya tentang status pinjaman online yang tersebar di internet yang memberikan banyak sekali kemudahan, janji-janji manis dan lain sebagainya. Jangan sampai, karena gini teman-teman, ada kasus dimana sampai si debt collector pinjaman online ilegal ini berani ngancem nasabahnya dengan modal private dokumen personal yang kita berikan seperti itu. Jadi please banget kalian harus hati-hati. Walaupun aku sekarang udah ngasih tahu ke kalian pinjaman online yang ilegal menurut OJK, tapi tetap kalian harus tetap cross check apabila kalian ingin memutuskan pinjam dana secara online dari platform pinjaman online seperti itu teman-teman. Oke, next teman-teman, kalian dengerin ya nih, ada KSP dompet pisang, itu termasuk ilegal kata OJK. Terus kredit rupiah, pinjaman uang online dana tunai. Terus ada lagi namanya hampir sama tapi ngecok, kredit rupiah, pinjaman uang tunai dana cash. Bingung nggak tuh? Terus ada juga RP cepat wallet, RP wallet management. Terus RPQ wallet. Terus ada KSP dompet mangga. Terus ada iDana Cash, ada iDana pinjam uang rupiah cash tunai, aduh. Terus ada juga iDana pinjam, ada iDana uangku, terus ada iDana, dan terakhir ada rupiah petir. Serem banget, rupiah petir, nyamber kali petir. Oke teman-teman, nah itu dia tadi listnya, dan sekarang aku mau kasih tahu ke kalian ciri-ciri pinjaman online yang bodong gitu, yang ilegal teman-teman. Hati-hati ya. Untuk ciri-ciri yang pertama yaitu pastinya tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, terus tidak menyertakan syarat khusus bagi peminjam. Terus next di sini biasanya sering menyebar pesan penawaran pinjaman melalui handphone. Nah biasanya mungkin lewat SMS tuh kan suka ada ya nawarin butuh dana cepat, hubungi ini teman-teman, hati-hati. Terus identitas perusahaan tidak valid. Terus di sini juga meminta uang muka atau memotong nilai pinjaman pada tahap awal. Bayang nggak sih kalian mau pinjam duit nih, tapi dimintain dulu duit, gimana kalian tahu nggak sih konsepnya, aneh kan? Nah itulah dia. So kalian hati-hati aja ya, tetap cross check, wanti-wanti cross check teman-teman. Oke teman-teman semua, sekian informasi tadi, yang mudah-mudahan pinjaman online kalian nggak
nggak aku sebut ya, soalnya kalau tadi kesebut berarti awas tuh, berarti ilegal tuh teman-teman, jangan sampai ya. Nah kalau misalnya kalian punya pertanyaan boleh langsung aja ketik di kolom komentar di bawah. Dan ya, terima kasih udah nonton, dan terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe. Please klik like kalau misalnya kalian suka video ini. Dan ya, I think that's all. Sampai jumpa di video selanjutnya.